Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Mai Sulasi Simarmata selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesan berbahasa. Perkenalkan, nama saya Pritasari. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang analisis sistematika penulisan artikel jurnal Kendai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah gaya selingkungan atau template jurnal. Jurnal Kendai dan sampel yang digunakan yaitu artikel jurnal yang ada pada arsip jurnal Kendai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui artikel jurnal yang ada pada jurnal Kendai sudah sesuai atau belum dengan sistematika atau gaya selingkungan dengan penulisan artikel jurnal yang sudah disediakan oleh jurnal Kendai, sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau panduan dalam penulisan naskah artikel. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Menurut Baydon dan Taylor dalam Meolong 2007 halaman 4 mengungkapkan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang tepat diamati. Menurut Danzin dan Lensol 1994 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan menyelipkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Mahmud 2012 halaman 89, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gaya yang bersifat alami. Pembahasan sistematika artikel jurnal yang beragam merupakan salah satu ciri khas yang menerapkan oleh masing-masing redaksi jurnal. Sistematika atau sering dikenal dengan gaya selingkang berdasarkan adalah hasil total penampilan fisik dan kedalaman falsafah yang melalaskan penuangan pesan yang disampaikan melalui terbitan. Jurnal Kendai adalah jurnal yang menerbitkan hasil peneliti terkait studi bahasa dan sastra, teori linguistik, serapan interdisipliner linguistik, tradisi listik, sastra, semiotik, sastra murni, sastra terapan. Kendai pertama kali terbit pada tahun 2005 dan sampai sekarang terbit 2 kali dalam setahun, pada bulan Mei dan November. Sistematika penulisan naskah jurnal Kendai terdiri atas yang pertama ada judul artikel, ditulis dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maksimal menggunakan 15 kata dicetak tebal. Pada judul bahasa Indonesia huruf ditulis kepada kapital, sedangkan pada judul bahasa Inggris yang ditulis pada kapital hanya huruf pada awal kata. Yang kedua itu nama penulis, afilas, lambang dan alamat serta alamat email atau penulis. Nama penulis ditulis dengan lengkap dan tanpa gelar. Yang ketiga itu abstrak, ditulis dalam satu paragraf yang terdiri atas 100-200 kata, memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian dan hasil. Yang kelima itu kata kunci, terdiri atas 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan topik. Yang keenam yaitu pendahuluan, memuat latar belakang masalah dengan menjelaskan fenomena permasalahan yang diteliti, ditulis tanpa sub. Latar belakang didukung dengan acuan pustaka dan hasil penelitian terkait sebelumnya, baik yang dilakukan oleh penulis maupun yang dilakukan oleh orang lain. Yang ke-7 yaitu landasan teori. Untuk menemukan permasalahan dan acuan, menemukan bahwa landasan teori bukan sekedar kumpulan definisi suatu istilah, uraian dan bab. Ini menggunakan acuan yang relevan, kuat, tajam, dan mutakhir. Teori yang ditulis dalam bab ini adalah teori yang digunakan dalam analisis data atau pembahasan. Landasan teori dapat dituliskan dalam sub-sub dengan tetap mempertimbangkan kuota
15% dari keseluruhan badan naskah. Yang kedelapan yaitu metode penelitian berisi informasi mengenai macam dan atau sifat peneliti, data dan sumber data, pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Panjang metode penelitian sekitar 10% dan banyaknya keseluruhan badan naskah. Yang ke-9 itu pembahasan. Panjang pembahasan sekitarnya tidak melebihi 50% dari keseluruhan badan naskah. Pendahuluan berisi proses jawaban permasalahan melalui analisis dan evaluasi terhadap data. Dengan merupakan teori pendekatan dengan metode yang tertuang dalam bab balance teori dan metode penelitian. Pembahasan dibagi dalam beberapa sub. Dalam penulisan sub sebagai berikut, yaitu sub tingkat berisi pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan beberapa metode komparasif. Penggunaan persamaan grafik, gambar, dan tabel. Penggunaan grafik, gambar, dan tabel harus betul-betul relevan dan penting dalam proses pembahasan. Yaitu sub tingkat 2, yaitu setiap tabel, gambar, atau grafik harus diberi nomor sesuai urutan kemunculannya yang di dalam teks, dan nama serta ditetapkan sekedar mungkin dengan paragraf tebal dan grafik tersebut dibahas. Nama tabel digunakan untuk menunjukkan tabel tersebut dalam teks. Yang ke-10 yaitu penutup, berisi jawaban dan pertanyaan yang terdapat dalam bab pendahuluan dan ditulis dalam bentuk 1 atau 2 paragraf utuh. Dan yang ke-11 yaitu daftar pustaka, berisi pendahuluan dan ditulis dalam bentuk. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka yang berisi minimal 12 acuan primer untuk naskah hasil penelitian dan 25 acuan primer untuk naskah gagasan konseptual berupa buku hasil penelitian dan publikasi ilmiah dalam jurnal yang penggunaan gaya AP. Sekian dari pembahasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.